Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bergabung bisa ngaji ini. Kalau tidak ada halangan ikut kajian sejak pagi. Kalau bapak atau ibu punya ilmu bisa ditularkan sama yang lain. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa tanya-tanya apa saja di pagi hari itu. Kalau tidak ada pertanyaan ya saya yang membuat pertanyaan. Nah, kita bagaimana cara memahami Al-Quran. Jadi cara menggunakan dalil-dalil kalau kita menemukan satu persoalan. Jadi, ini ada gegeran mau cerai itu di mana? Bagaimana cara orang cerai? Oh, nanti ayatnya ada di dalam Al-Quran. Semua sudah ada di sana. Dan kita biasanya kan nggak ngerti, lupa. Atau nggak pernah ketemu. Ada yang biasa ketemu. Nanti dikasih tahu. Sehingga pada saat kita belajar, kita menjadi lebih mendalam, lebih terasa belajar Al-Quran ini. Ini pada termin ini nanti saya akan membahas tentang sholat dulu ya. Sholat ini juga saya ambilkan secara ringkas saja, tidak mendetailnya karena kemarin kata Pak Istiqom sudah diterangkan semuanya. Kita ulang sebentar supaya kita tidak lupa. Jadi misalnya pembahasan tentang syarat-syarat sholat, tentang sifat sholat, tentang yang membatalkan sholat. Ya, kita ingat karena itu penting sekali seperti itu. Ya, kita selalu kira ulang dan kita ulang supaya kita tidak jadi lupa bagaimana sholatnya orang musafir ya dan seterusnya. Baiklah, kita awali dengan membaca Al-Quran dulu, yakni surat nomor 39 Az-Zumar ayat 153 sampai 156. 53 sampai 58 ya. Monggo Bu. Oh ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat yang kita baca, surat ke-39 atau Az-Zumar, ayat 53 sampai dengan 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Ngapain? Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau supaya jangan ada yang berkata, ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Alhamdulillah ya. Sudah dibaca dengan pembacaan yang sangat baik sekali. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima dengan penerimaan yang sempurna ya kepada Bu Marlina tadi ya. Ya. Tadi bacaannya bagus sekali, maka jangan lupa kita sudah ada tugas dari Allah untuk menyebarkan Al-Quran. Ya. Kemudian Bu Marlina juga ada kewajiban untuk menghafalkan sudah. Ya, entah berapa ayat. Tidak boleh kita melupakan. Ya.
Wala takunu kaladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kalau kamu melupakan Allah, melupakan firman-Nya, nah, kamu nanti akan menjadi lupa kepada dirimu sendiri. Tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kewajiban kalau kita sudah bisa ngajari, minimal ngajari anaknya, ngajari cucunya barangkali, ya, siapa saja yang penting kita tidak kita bawa sendiri, karena ilmu itu besok ditanya. Jadi di akhirat orang tidak akan bergeming, ya, di padang mahsyar nanti sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama tentang masa mudanya, ya. Sampai apa dihabiskan masa mudanya itu, sampai jadi itu digunakan untuk apa? Umurnya, yang kedua, umurnya, ya, untuk juga dimanfaatkan untuk apa saja. Masa muda ditanyakan, umurnya secara keseluruhan ditanyakan untuk apa saja. Yang ketiga, ilmunya, ya. Ilmunya itu kalau sudah didapatkan, itu sejauh mana diamalkannya, ya, karena ilmu itu amanat yang diberikan oleh Allah kepada seorang, ditanyakan dari sejauh mana diamalkannya, terutama diamalkan untuk dirinya sendiri, ya, juga untuk diamalkan, ditularkan kepada orang lain, ya. Jangan kita merasa bangga dengan ilmunya banyak, tapi kita tidak mau berbagi dengan yang lain. Ilmunya, yang terakhir ada hartanya, diperoleh dari mana, dengan cara apa, kemudian dimanfaatkan untuk apa. Ya, ini yang kadang paling sulit itu ditanya ini, ya, dicari dengan cara korupsi, apa dicari dengan cara benar jujur. Kalau sudah dicari dengan cara jujur, itu untuk apa? Uangmu yang sudah sekian banyak itu tidak hanya jutaan tapi triliunan, itu untuk apa? Ya, ini ditanya oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tidak bisa menjawab dengan jawaban yang dikehendaki oleh Allah, tentu mereka itu akan mendapatkan bencana nanti di akhirat. Jadi kalau sudah ditanya itu boleh beranjak dari padang mahsyar nanti. Ya, mudah-mudahan pertanyaan kita kata Allah Ta'ala, yuhasabu hisaban yasira, dihisab dengan hisab yang mudah, yang gampang, sehingga tidak kesulitan kita menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat yang kita baca tersebut adalah merupakan petunjuk dari Allah untuk persiapan-persiapan nanti tatkala kita menghadap Allah di akhirat kelak. Jangan sampai menyesal, ya. Kalau masih dosa, tobatlah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, ya. Sangat diingatkan oleh Allah Ta'ala, ya, jangan hamba-hambaku yang telah melampaui batas, ya, ibadillatina yasrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jadi kalau itu dikatakan semua dosa, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Meskipun dosa itu dosa syirik, padahal dosa syirik itu dosa yang paling dibenci oleh Allah. Namun kalau mereka meninggalkan kesyirikan dan kemudian bertobat kepada Allah, diampuni. Kalau sudah diampuni apa? Dosa syirik selama itu ya hilang. Hanya saja karena kesyirikan itu menghapuskan dosa, menghapuskan amal. Ya, kalau mereka beramal pada saat syirik, dihapus amalnya, dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Maka kata Allah di dalam surat Az-Zumar 63 itu, lain asrokta, kalau kamu sampai syirik, layah botona amaluka, maka amalmu akan terhapus, gugur, hilang. Ya, wala takunana minal khosirin, kamu nanti akan menjadi orang yang rugi karena amalnya sudah ada nilainya. Nanti kecuali kalau sudah tobat kemudian berbuat baik lagi, ya. Kalau Allah mau mendatangkan lagi amalnya dulu itu ya terserah, itu kan haknya Allah. Tapi yang jelas orang yang syirik itu hapus amalnya. Kalau syirik kecil itu hanya amalnya saja yang terhapuskan, tapi dia tetap Islam, tapi syirik besar, maka dia keluar dari Islam, seluruh amalnya termasuk syahadatnya batal, dan dia termasuk orang yang nanti paling menyesal dia di akhirat kelak. Karena kata Allah Ta'ala, innahu mayusrik billah faqad haramallahu alil jannah, sesungguhnya orang musyrik itu diharamkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini caranya bagaimana? Kata Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum,
dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Artinya tinggalkan perbuatan maksiat itu, kerjakan semua perintah yang selama ini ditinggalkan, maka itu kembali kepada Allah, ya. Wa aslimu lahu, mulai sekarang berserah dirilah kepada Allah, ya. Kita saja Allah, mulai saat ini aku menghadap kepadamu ya Allah. Aku tinggalkan seluruh perbuatan maksiat yang pernah aku lakukan ya Allah. Ampuni ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Ya, itu kalau betul-betul diampuni sama Allah Ta'ala. Dan Allah kan tahu hati kita. Kita bukan bujuk-bujuk saja dan sungguh-sungguh kita Allah tahu ya. Kapan itu dilaksanakan? Min qabli ayatiyakumul azab, sebelum datangnya siksa. Siksa itu bisa berarti kecelakaan di dunia, kemudian kematian atau apa saja. Nah, dia pengen ajakan ke masjid, rajin jamaah kalau sudah umur sekian, tiba-tiba mendatangi umur sekian, ya sudah sakit-sakitan, gak bisa jalan, akhirnya apa? Gak bisa berbuat baik. Maka jangan tunda-tunda kebaikan itu. Min qabli ayatiyakumul azabu, tsumma la tunsarun. Kemudian kalau kamu sampai melakukan itu tunda-tunda, nah lewatan sudah sampai datangnya azab, la tunsarun, kamu tidak akan ditolong lagi sudah. Nggak bisa, apalagi kalau sudah mengalami azab kubur atau azab neraka lah, ya, itu tidak bisa lagi ada yang bisa menolong ya, kecuali Allah tentunya. Hanya Allah yang bisa menolong. Nah, kalau sudah diajari oleh Allah Ta'ala caranya bertobat kepada Rabbnya dengan benar-benar, ya. Kemudian apa yang jadi pegangan orang yang sudah bertobat itu? Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti sebaik-baik kitab yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian, yaitu Al-Quran. Ikuti Al-Quran, baca Al-Quran, fahami Al-Quran, ya. Setelah itu, setelah membaca Al-Quran, amalkan Al-Quran, ya. Kemudian di sana apa? Apa saja yang dilarang jangan dikerjakan, apa saja yang diperintahkan usahakan dilakukan semampunya. Dan Al-Quran ini adalah nur, ya. Maka ada surat di dalam Al-Quran namanya surat An-Nur, cahaya, yang memberi cahaya hati kita yang sedang dalam keadaan kacau, dalam keadaan gelap gulita. Al-Quran cahayanya. Nah, makanya dengan baca Al-Quran, orang yang subek, orang yang sedih, orang yang susah, apa saja hilang. Ya, kenapa? Al-Quran memang nur, ya. Fa'aminu billahi wa rasuli wa nuri ladzi anzalna. Dan berimanan kepada Allah dan Rasulnya dan nur yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran Karim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayatikumul azab, juga sama dengan ayat sebelum datangnya siksa. Tadi belajar Al-Quran sekarang. Jangan ditunda nanti kalau sudah umur sekian, nanti kalau sudah pensiun, nanti jangan, ya. Kita itu umur kita itu sangat singkat sekali. Cobalah kita tengok ke belakang itu. Kemarin lusa hampir beberapa tahun, ya, atau mungkin nggak lama itu kita masih SMP, SMA, perguruan tinggi, mahasiswa yang awal-awal senang-senang kita dengan teman-teman. Kita sudah tiba-tiba sudah nikah, punya anak, punya cucu lagi. Kita lihat tangan kita sudah berkeriput, wajah kita sudah keriput, kecantikan sudah hilang, ketampanan sudah hilang, ya. Allah Ta'ala masih menitipkan kecerdasan yang ada di dalam diri kita untuk memikirkan nantinya itu bagaimana. Maka dari itu orang yang calon penghuni neraka itu lahum qulubun la yafqahuna biha, mempunyai hati tapi hatinya tidak berfungsi sama sekali. Gelap hatinya. Apa yang menggelapi? Balrona ala qulubi makan yang sibur. Yang menggelapi adalah kotoran-kotoran di dalam hati akibat perbuatan buruk dan maksiat yang dia kerjakan, ya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayatiyakumul azab. Ya, ada bagdatan yang tiba-tiba datangnya itu tidak direncanakan, tiba-tiba ikut, ya, ikut misalnya wisata rohani atau ikut naik bis bersama-sama dengan kalau guru atau mahasiswa dengan teman-temannya atau dengan gurunya atau dengan dosennya, ada kecelakaan di sana, ya. Kecelakaan, dia nggak mati, tapi sudah tidak bisa apa-apa misalnya. Kepingin sholat masjid sudah tidak bisa lagi, baca Al-Quran tidak bisa lagi karena mulutnya sakit, barangkali karena tertimpa batu, rontok banyak itu giginya, tapi dia tidak mati. Bagaimana? Maka Allah Ta'ala mengatakan min qabli ayatiyakumul azab bagdatan,
Nah, dengan tiba-tiba wa antum la tas'urun, dan kamu enggak sadar, enggak rasa seperti itu. Kalau datangnya musibah itu dadak, tiba-tiba itu enggak ada yang rasa, enggak ada yang merencanakan. Allah Ta'ala yang tahu. Maka ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Musibah apa yang terjadi di bumi itu sudah tercatat ya sebelum diciptakan. Nah, kita kan nggak tahu diciptakan dapat bencana atau tidak. Yang diperintahkan kita harus hati-hati, ya, kita menjaga diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Itu yang bisa kita lakukan. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Tugas kita juga menengadakan tangan saja, Allah lah yang akan memberikan. Ya, karena takdir Allah itu kadang-kadang yang kita bisa lihat adalah sebabnya. Sedang hakikatnya kita tidak tahu. Padahal semuanya sudah selesai bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dijelaskan seperti itu? Kata Allah Ta'ala, antakula nafsun, supaya seorang itu tidak berkata nanti, ya khasrata alama faratu fi jambillah, alangkah ruginya menyesalkan kami karena kami tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya ini, ya. Tidak, insya Allah. Wa in kuntu, dan aku adalah la minas sakhirin, termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama ini. Allah apa salat-salat, ya. Kalau ada orang masjid, aku titip salam kepada Nabi Muhammad, ya. Yang kadang-kadang dihina seperti itu. Kadang orang Jumatan juga dihinakan, ya. Orang dihina, ya. Orang Islam itu orang yang bodoh, orang yang kumuh dan lain-lain sebagainya, ya. Dia suka biarkan aja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Orang yang bijaksana, orang yang dicintai oleh Allah itu, kalau ada orang ngomong yang tidak jelas omongannya, suka menghina, mencela, meremehkan orang lain, qalu salaman. Ucapannya tetap ucapan yang baik. Ya, tetap mendoakan, ya mudah-mudahan Bapak dapat hidayah. Nanti Allah Ta'ala memberikan. Kita bisa kumpul nanti di sana. Ya, hidayah, aku tidak butuh hidayah. Ya sudah, ya. Kita tidak usah tanggapi, nggak butuh, ya sudah, tinggalkan aja, nggak usah dijak ngomong, ya. Ini seperti itu. Ini autakula, atau jangan sampai ada yang berkata, ya. Autakula, ya. Lau anallah hadani, seandainya Allah memberi petunjuk kepadaku, lakum tu minal mutakin, aku pasti akan jadi orang yang bertakwa. Jadi dia merasa tidak dapat petunjuk dari Allah, padahal Al-Quran sudah diturunkan, kemudian segala macam penjelasannya sudah ada, tafsirnya dan sudah ada. Dan dia mengatakan mereka sudah turunkan Al-Quran. Jadi di watabi aksana ma'unzila ikum mirabikum itu Al-Quran diturunkan. Supaya mereka tidak mengatakan, hina tarol adab, tatkala mereka melihat siksa itu, nanti, lau annali karotan. Kalau seandainya saya sekarang dikembalikan lagi ke dunia, tentu saya akan melakukan, ya, tentu saya akan mengerjakan kebaikan, sehingga aku menjadi minal muhsinin, termasuk orang-orang yang berbuat baik. Pak Tomo, monggo dibacakan ayat yang ke-44 surat Ibrahim, Pak Tomo. Ya, Ustaz. Monggo. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikanlah kami ke dunia, walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Pada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Iya, ya, itu. Sekarang tuh wa angdirin nasa, ya Rasulullah, ingatkan kalau kita punya teman, mungkin punya ibu, punya siapa saja, angdirin nasa, peringatkan manusia, yauman, di suatu hari, ya tihimul adab, datangnya siksa nanti. Tadi ada suatu hari di mana Allah Ta'ala akan kumpulkan kita, akan disiksa, ya, orang yang berbuat dosa itu. Fayaqula ladzina dzalamu, dan berkata nanti orang-orang yang zalim, orang kafir, orang munafik, orang fasik, ya,
sing orang murtad dan lainnya itu, Rabbana ya Rob kami, akhirna, ya akhirkanlah kepada kami, kembalikan lagi kami ke dunia, ila ajalin qorib, barang sebentar saja. Ya. Untuk apa? Nujib dakwataka, saya akan memenuhi panggilanmu, seruanmu. Saya akan sholat, akan puasa, akan haji, akan umroh, ya, akan sedekah dan seterusnya, ya. Perbuatan baik itu, ya. Nujib dakwataka wa natabi'ir rasul, dan mengikuti ajaran Rasul, tidak berbuat bid'ah dalam beragama. Ya, ikuti Rasul saja. Rasul itu ajarannya sudah cukup. Kalau kita mau mengerjakan yang diajarkan Nabi saja, tidak akan kekurangan kita. Tidak usah kita mengambil ajaran yang bukan ajaran dari Nabi yang belum jelas. Ya, bagaimana kedudukannya di sisi Allah nanti. Karena Nabi mengingatkan pada kita, man akhdasa fi amrina hadza ma laisa minhu wa waradun. Barang siapa mengarang-arang, membuat sesuatu yang baru di dalam urusan agama ibadah ini yang tidak ada perintah dari kami, maka itu ditolak. Jadi minimal kita ditolak nanti. Jangan macam-macam seperti itu. Nujib dakwataka wa natabi rasul. Kemudian Allah Ta'ala dileh nih, gitulah bahasa Jawanya. Awalam takunu aksamtum, bukanlah kamu dulu tatkala hidup di dunia telah bersumpah mingkoblu dulu, ya, malaku menjawab bahwa kamu tidak akan, ya, binasa, ya, kamu nggak mungkin disiksa, ya. Masa Allah Ta'ala nggak sungkan, ya, nyiksa orang yang kaya, ya. Coba perhatikan di dalam surat As-Saba. Surat Saba itu surat berapa, Pak? 34 surat As-Saba, ya, 34 surat As-Saba, surat nomor 34, ya, perhatikan di sini surat As-Saba surat nomor 34 ayat yang ke-34 ini, ya. Kita lihat dulu. Surat As-Saba. Dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Terus 35. Dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Maksudnya, oleh karena orang-orang kafir itu mendapat nikmat yang besar di dunia, maka mereka merasa bahwa mereka dikasihi Tuhan dan tidak akan diadab di akhirat. Ya, rata-rata orang yang merasa dirinya kaya, mobilnya bagus, rumahnya mewah, kemudian dia di sana, waduh, ditunjuk banyak orang, jadi pemimpin ini, jadi tukang ini, macam-macam ini, ya, jadi ketua takmir masjid saja umpamanya, ya, cuma jenengi saja yang ada. Sering nyumbang, pokoknya yang penting nyumbang. Tapi dijak sholat bersama di masjid tidak mau, ya. Jadi seperti itu. Dan dia mengatakan, ya, kalau tidak mungkin disiksa. Waqalu, dan mereka mengatakan, nahnu aksaru amalan, kami lebih banyak harta-hartanya, ya. Wa auladan, dan anak-anaknya lebih banyak daripada kamu yang ngajak ini. Wa man nahnu bima'adzibin, ya, nu'adzabin, dan kami tidak mungkin disiksa. Inilah keyakinan mereka. Oleh karena mereka yakin tidak akan disiksa, perbuatannya seenaknya sendiri. Ayat yang ke-36, maka Pak, baca. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Gampangnya sugih miskin itu Allah Ta'ala. Bukan karena kamu taat, bukan karena kamu maksiat. Pokoknya Allah memberi, sudah berikan. Orang kafir dijadikan kaya, orang mukmin dijadikan kaya. Bukan, tidak ada hubungannya dengan ketaatan atau tidak taat. Orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi kaya, hartanya banyak. Enggak ada hubungannya. Jangan dihubung-hubungkan. Ayat yang ke-37, Pak. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman, sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Iya, itulah yang disebutkan oleh Allah. Jadi jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia.
Ya, dunia itu menipu. Ya, kelihatan manis tapi akhirnya pahit. Ya, orang kepengin ini setelah keturutan ini akhirnya apa? Biasanya sering ngaji, sering sholat berjamaah, ya sering masuk masjid, ikuti. Setelah mereka semuanya terpenuhi, mereka merasa dirinya adalah terhormat, akhirnya tidak mau, ya seperti ini. Ini yang ngaji-ngaji di sini kan bukan orang-orang yang menteri, itu gak ada yang itu yang ngaji, tidak ada. Kenapa? Karena itu kata surat sahabat tadi. Qalu, mereka berkata, nahnu aksaru amalan wa oladan. Kami itu lebih banyak harta dan anak-anak buah. Wa ma nahnu bimu'adzabin, gak mungkin kami disiksa. Jadi keyakinan itu yang menjerumuskan dirinya nanti di akhirat kelak, ya. Mudah-mudahan kita selamat, ya, seperti itu. Jadi disakir supaya mereka tidak mengatakan. Kita lanjutkan sedikit lagi tadi surat Al-Mu'minun, Pak. Surat Al-Mu'minun surat nomor 23 ayat 99 dan 100. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia." Maksudnya orang kafir itu waktu menghadapi sakaratul maut, minta supaya diperpanjang umur mereka, agar mereka dapat beriman. Ya. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari dibangkitkan. Maksudnya mereka sekarang telah menghadapi suatu kehidupan baru, yaitu kehidupan dalam kubur membatasi antara dunia dan akhirat. Maka alam kubur itu dinamakan alam barzah. Alam barzah, alam akhirat. Nanti saya akan sampaikan beberapa yang penting supaya kita nanti tetap ingat kepada kehidupan akhirat. Ya, baiklah. Saya kira sampai di situ penjelasan ini. Kita lanjut kepada tentang sholat. Ya, pembahasan tentang sifat sholat. Sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini dan sempurna kita sholatnya. Maka Pak Estikom di buku ensiklopedia sholat jilid 1 ya, tapi di daftar isi saja, jadi XXX3 ya, XXX3 XXII halaman ya, halaman 23 room itu ya. Pembahasan ke-8 tentang sholat ini, poin-poinnya nanti saya terangkan. Monggo Pak, dibaca. Halaman berapa Ustaz? XXII di depan Pak, daftar isi. Oh iya. XXXII. X-nya 2. Oh, enggak ada saya Ustaz. Mengenai apa Ustaz? Pembahasan ke-18. Sifat sholat ya mesti ada, maksud enggak ada. Pembahasan ke-18, nggih. Sifat sholat. 1, gitu aja. 1 nanti saya jelaskan. 1. Halamannya enggak ada Ustaz. Saya kanan Ustaz. Di bawah Pak, pojok di bawah halamannya. Apa di halaman 261 ini Ustaz? Oh, beda. Ini di depan daftar isi itu loh Pak, daftar isi. Oh ya, di depan daftar isi SSII yang ke-18 begitu maksudnya. Iya, pembahasan ke-18. Mosok gak cocok buku nih. Pembahasan ke-18 sifat sholat, yaitu 1 menyempurnakan wudhu. Terus menghadap kiblat. Terus membuat pembatas. Terus melakukan takbiratul ihram. Terus meletakkan tangan di atas dada. Membaca doa iftitah. Membaca ta'awudz. Membaca basmalah. Membaca al-fatihah. Membaca. Sudah. Ya, amin. Ya. Jadi sholat yang sempurna itu karena Nabi mengatakan sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku sholat. Maka dari itu sholat yang nanti akan bisa membuahkan pahala di sisi Allah menyempurnakan wudhu. Jadi mestinya kita belajar wudhu dulu mestinya ya. Sempurna wudhunya ya. Misalnya idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa wamsahu birusakum ya, dan seterusnya itu
ya, surat Al-Maidah ayat 6 itu ini kita baca. Jadi sempurnanya wudhu dulu. Setelah sempurna wudhu, karena harus menghadap kiblat, karena itu syaratnya adalah menghadap kiblat, ya, menghadap kepada kiblat, tidak boleh belakangi kiblat atau berpaling, ya, arah dari arah kiblat. Itu bagi mereka yang tahu kiblat, ya, yang mengerti, ya, baik dengan menggunakan alat maupun dengan kebiasaan. Kemudian yang ketiga membuat sutroh atau pembatas. Sebaiknya kalau kita sholat jadi imam sholat atau kita sholat sendirian, di depannya dipasang sutroh, ya, supaya orang tidak melewati di depan kita sholat, ya, masang sutroh. Ya, yang keempat kemudian melakukan takbiratul ikhram. Takbirnya ikhram harus bahasa Arab, tidak boleh bahasa Indonesia, ya. Allahu Akbar, yang takbir yang mengawali sholat. Dan ini rukun hukumnya. Kalau lupa tidak sah, ya, atau kita tidak mengucapkannya, ya, sengaja tambah tidak sah. Takbiratul ikhram namanya takbir yang memasuki ke dalam sholat. Yang kelima, meletakkan tangan di atas dada, ya, di atas dada. Kita jangan di atas dada seperti ini. Tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, ya, tidak di pusat atau di bawah pusat, enggak, di atas dada. Ini hukumnya sunnah, tapi ya, hukumnya sunnah, tidak wajib, hukumnya sunnah. Yang keenam, kemudian setelah takbiratul meletakkan dada, kemudian membaca iftitah atau istitah sama dengan iftitah. Allahumma baini wa baina khotoya, bisa. Kita punya kabira wal kamdil kasira, bisa. Allahumma rabbana Jibril wa Mikaila wa Israfila, bisa. Jadi nanti di situ ada, ya, katanya Pak Istiqom sudah dibaca dulu, ya, dibuka aja, ya. Itu ada beberapa iftitah di kitab kita. Said Sabiq juga sudah ada ini, ya, di iftitah itu sudah ada. Tapi ini di kitab pedoman ensiklopedia itu diringkas, ya. Diringkas poin-poinnya yang penting kalau kita mengerjakan sholat ini, ya. Kemudian membaca iftitah, setelah iftitah, jadi misalnya kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian setelah itu membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bisa, ya, ta'awudz salah satu di antara itu. Kemudian membaca basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim, membaca surat Al-Fatihah. Nah, membaca basmalah ini ada yang menganggap itu termasuk ayat surat Al-Fatihah, maka harus dibaca. Ada yang mengatakan itu tidak termasuk surat karena bismillah itu hanya pembatas saja dari surat ke surat lain, pembatasnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kalau Imam Abu Hanifah tidak usah dibaca, ya. Tapi kalau mazhab yang lain, ya, Imam Syafi'i harus dibaca dan jahar. Kemudian mazhab Maliki dan ini dibaca dengan sir, ya, gitu. Jadi dibaca tapi dengan sir supaya tidak terjadi pertikaian antara beberapa ulama ini, ya. Kemudian setelah itu membaca suratul Fatihah, ada yang sirnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, langsung, ya, seperti itu, tidak apa-apa dan sah, ya. Baca ini cuma sahkan Al-Fatihah. Baca, kalau kita membaca bismillah, kata Imam Syafi'i, kita an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu tidak boleh dipotong. An'amta alaihim ghairil maghdubi tidak boleh. Sedangkan kalau mereka yang membaca Al-Fatihah, kita dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, karena baca satu ayat, ya. Ghairil maghdubi alaihim, ya. An'amta alaihim, nah, itu satu ayat. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, satu ayat lagi. Jadi itu ayat 6 dan ayat yang ke-7 yang tidak ada bismillahnya. Itu terjadi, ada perbedaan pendapat ini. Kemudian setelah membaca waladdallin, dianjurkan nomor 10, monggo Pak. Berikutnya nomor 10, membaca amin. Terus 11, membaca satu surat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah. Yang ke-12,
diam sejenak setelah selesai membaca surat Al-Quran. Yang ke-13, ruku. 14, membaca tasbih ketika ruku. 15, bangkit dari ruku dengan mengangkat kedua tangan. 16, bersujud seraya bertakbir. 17, membaca tasbih dalam sujud. Sudah sebentar ya. Jadi yang ke-10 adalah membaca amin. Waladhdallin. Meskipun jadi imam membaca amin. Ya. Karena siapa, kata Nabi, siapa yang aminnya bersama dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosanya dalam sholat berjamaah ini. Ya. Dan aminnya malaikat bersama dengan aminnya imam. Jadi kalau gitu kita usahakan imam kalau baca amin, jadi imam itu agak keras sedikit biar makmum mendengarkan sehingga nanti bareng bersama-sama dengan imam, atau usahakan imam membarengi dengan makmum karena kan makmum tidak senantiasa mendengar bacaannya. Jadi amin ya. Itu penting, kadang-kadang kita tidak memperhatikan. Yang ke-11, membaca satu surat Al-Qur'an setelah membaca Al-Fatihah, satu surat atau beberapa ayat atau satu ayat dan seterusnya. Itu boleh, satu surat penuh boleh, beberapa ayat juga boleh setelah membaca suratul Fatihah. Dan membaca ayat Quran itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi seandainya kita setelah membaca Al-Fatihah langsung rukuk, tidak apa-apa, sah, ya. Itu tidak usah membaca surat, tidak apa-apa. Oleh karena itulah setelah membaca surat Al-Quran kemudian dia diam agak lama, memberi kesempatan makmum untuk membaca, itu tidak ditemukan riwayat seperti itu. Tapi kalau diam sejenak saja supaya tidak tersambung ya antara suratul Fatihah tadi dengan ayat Quran boleh. Ya, yang 12, diam sejenak setelah selesai membaca Al-Quran. Jadi setelah ya walam yakulahu kufuwan ahad misalnya ya. Kita diam sejenak baru Allahu Akbar ruku ya, baru Allahu Akbar. Jadi tidak walam yakulahu kufuwan Allahu Akbar, jangan gitu. Jadi diam sejenak kemudian ruku ya. Ruku juga begitu, sudah lurus diam sejenak ya, karena itu namanya tumakninah. Kemudian baca bacaan ruku, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, atau Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli ya. Terserah mana yang senang ya kita baca. Namun usahakan bahwa tatkala kita membaca bacaan-bacaan di dalam sholat itu betul-betul kita tahu. Jangan sampai kita tidak tahu bacaan yang kita baca dalam sholat itu loh ya. Jangan sampai disindir Nabi gini, ya'ti ala nasi zamanun, nanti akan datang suatu zaman kepada manusia itu yusoluna walam yusolun, yang mereka sholat tapi tidak ada nilainya sholatnya itu, tidak dinilai. Artinya kelihatannya badannya sholat tapi hatinya sama sekali tidak menghadap kepada Allah Ta'ala. Membaca tasbih ketika rukuk ya, itu hukumnya sunnah ya. Membaca tasbih ada di dalam bukunya wajib. Jadi ada ulama mengatakan sunnah muakkadah, itu ada yang menyebut wajib biasa ya. Tapi kalau kita mengikuti Rasulullah tidak pernah memerinci, membeda-bedakan wajib sunnah enggak. Pokoknya dikerjakan Nabi diikuti, kalau tidak dikerjakan Nabi kita tidak mengerjakan ya. Kemudian bangkit dari rukuk dengan mengangkat kedua tangan ya, sambil mengatakan sami Allahu liman hamidah. Kalimat sami Allahu liman hamidah itu juga sunnah, tapi bangkit dari rukuk itu adalah rukun wajib. Kalau nggak bangkit dari rukuk, ya dari rukuk langsung sujud nggak sah ya, harus bangkit dengan baca Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, boleh bacaan-bacaan itu. Kemudian bersujud seraya bertakbir. Namanya sujud ini, takbir ini bukan takbiratul ikram, takbir intikal. Takbir intikal, takbir perubahan gerak ya, dari berdiri ke sujud ya, dari sujud ke duduk lagi, duduk ke sujud lagi, itu namanya perubahan gerakan dengan membaca takbir, dan hukumnya sunnah. Itu tidak wajib baca takbirnya, tapi sujudnya wajib ya. Bersujud seraya bertakbir. Tadi sampai nomor berapa Pak? Nomor 17. Oh 17 ya, satu lagi ya.
Kemudian membaca tasbih di dalam sujud. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sing paling gampang subhan rabbiyal a'la saja sudah. Hadisnya sahih sekali. Monggo 18, Pak. 18. Mengangkat kepala dari sujud seraya bertakbir dan duduk tegak. Ke-19. Doa di antara dua sujud. 20. Sujud yang kedua. 21. Mengangkat kepala sambil membaca takbir. Selanjutnya duduk sebentar yang disebut dengan duduk istirahat. 20. Ya, sebentar. Ya, jadi ya yang ke-8 mengangkat kepala dari sujud setelah bertakbir Allah. Karena perubahan gerak itu takbir intikal. Ya, sunnah hukumnya membaca takbir. Kemudian doa di antara dua sujud, ya. Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli, kan gampang, ya. Jadi juga boleh Rabbik firli, warhamni, wajibuni, warfa'ni, ini boleh, tapi yang paling enak, ini paling sokin, Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli, sehingga kita tidak perlu tergesa-gesa, sholat kita nutuk-nutuk di doa, tidak usah, kita seperti itu, ya. Doa di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua lagi, sujudnya itu rukun. Ya, kemudian doa di antara dua sujud itu sunnah. Ya, sujud yang kedua, ya, kemudian sujud umaknina dulu, nempel dulu, ya, keningnya nempel, hidungnya nempel, kemudian kedua tangannya nempel, ya, kemudian kedua lutut dan kedua ujung jari kaki, ya, jari kaki itu ditekuk itu pada saat sujud, ya. Kemudian sudah Pak, sampai berapa Pak? Belum. 21 sudah saya baca, Ustaz. Mengangkat kepala. Teruskan dulu. Sujud yang kedua, kemudian mengangkat kepala sambil membaca takbir. Selanjutnya duduk sebentar, ya, yang disebut sujud istirahat. Jadi sebelum kita berdiri, kita duduk dulu sebentar, kemudian kita berdiri, ya, berdiri sholat. Ya. Terus nomor 22. 22. Bangkit dengan bersandar pada kedua telapak kaki dan kedua lutut, seraya membaca takbir untuk berdiri pada rakaat yang kedua. 23. Sholat untuk rakaat yang kedua seperti rakaat yang pertama. 24. Duduk tasyahud dilakukan setelah selesai dari sujud yang kedua. 25. Membaca tasyahud dan sholawat. 26. Mengucapkan salam. 27. Tasyahud pada sholat yang 3 atau 4 rakaat. 28. Duduk tawarruk atau duduk dengan pantat di atas tanah pada tasyahud akhir. 29. Membaca tasyahud diikuti dengan sholawat atas Nabi SAW. 30. Mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Dan 31. Zikir-zikir setelah salam. Ya, jadi itu nanti penjelasannya di kitab di dalam sana, ya. Ada penjelasan tentang sholat, ya. Baiklah, ya, saya pikir semuanya sudah pernah dijelaskan. Hanya ini supaya kita tidak lupa saja, ya. Nanti kita ingatkan kembali, ya, apakah rukun sholat, apakah kewajiban sholat, apakah sunnah-sunnah di dalam sholat, saya diterangkan. Kita langsung masuk kepada persiapan-persiapannya, Pak, ya. Nah, baiklah, ya. Pak Istiqomah nggak punya jilid 3, ya? Belum punya. Nanti mau nitip sama. Iya. Sekalian Ustaz, saya pesankan Pak Istiqomah ini. Iya. Iya, Pak Istiqomah. Baik. Jadi ada hal-hal yang dapat membantu mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat. Tadi bekal-bekalnya tadi sudah dibaca, mulai dari surat Az-Zumar, surat Al-Mu'minun, kemudian surat Ibrahim, ya sudah. Ya. Rasulullah mengingatkan kepada kita, nikmatani, ada dua nikmat. Maghbunun fihima katsiran minan nas. Kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat ini karena tidak bisa menggunakan dengan penggunaan yang sempurna, ya. Jadi di dalam hadis ini, ya, menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak mempergunakan nikmat sehat dan waktu luang, maka, ya, hal-hal yang semestinya
dia itu, maka dia akan menjadi orang yang paling rugi. Karena bagaimanapun juga tidak akan pernah ya orang itu dapat mencukupi kebutuhannya, nggak apapun ya, meskipun dia banyak waktu luang ya. Tidak diragukan pula bahwa seseorang tidak akan memiliki waktu luang hingga hidupnya tercukupi ya, dan badannya sehat ya, tidak ada ya mereka. Jadi sebaiknya kalau kita mempersiapkan saat kita nanti menghadap kepada Allah. Baiklah, di sini kita masuk ada pada hal-hal yang dapat membantu mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat ya, supaya kita ini. Nah, ada satu hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita, idza maridul abdu, apabila seorang hamba itu sakit, au safara atau sedang musafir ya, bepergian, kutibalahu ya, mereka akan ditulis baginya mislama kana ya'malu mukiman sokhian, seperti apa yang dikerjakan tatkala dia bermukim, tidak bepergian dan dalam keadaan sehat. Amal itu tetap. Jadi umpamanya suatu saat bapak atau ibu pergi bepergian ya, maka tetap amalnya yang tatkala kita biasa jamaah, kita biasa baca Quran, pahalanya tetap, padahal tatkala berpergian tidak bisa berbuat seperti itu. Demikian juga sakit ya. Nah, apa yang dapat membantu kita untuk mempersiapkan diri menghadapi akhirat ya? Yang pertama, sering-sering mengingat kematian dan bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah ya. Sering-sering mengingat kematian dan bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah ya. Sudah seharusnya seorang muslim sering mengingat kematian dan bersegera di dalam mengerjakan amal-amal ya soleh sebelum kematian itu datang menjemputnya secara tiba-tiba. Jika demikian ya, niscaya dia akan menyesal dikala ya tidak ada penyesalan. Rasulullah bersabda, aksiru dzikra hadimil ladzat. Ya, sering-seringlah kalian mengingat sesuatu yang akan menghancurkan segala-galanya, yakni kematian. Jadi orang yang mengingat kematian itu, kata Nabi kita, ya, itu akan menguntungkan dirinya. Dalam hadis lain dijelaskan, sering-seringlah mengingat sesuatu yang akan menghancurkan kenikmatan. Sebab tidaklah seorang hamba mengingatnya ketika dalam keadaan kondisi sempit, melainkan hal itu akan membuatnya merasa lapang. Dan tidaklah pula mengingatnya dikala dalam keadaan kondisi lapang, melainkan hal itu akan membuatnya terasa sempit. Jadi kalau kita meskipun banyak segala macam punya, tapi ingat, yang kita miliki itu tidak kekal seperti itu. Jadi disuruh banyak-banyak mengingat mati ya. Di dalam surat Al-Imran surat nomor 3 ayat 185. Monggo Pak Tomo dibaca. Monggo Pak Tomo. Ya, 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Ya. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ya, di sini nanti kita akan baca Al-Quran yang mengingatkan kita banyak-banyak kita supaya kita tidak terlena. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut, setiap manusia setiap dia akan merasakan mati. Kalau kita akan merasakan mati, nek seneng aja kebablasan, ya, lek susah aja kenemenen, ya. Karena apa? Karena sesuatu itu akan berakhir dengan kematian. Sehebat apapun dengan kematian, sugih sembarang kali punya, tapi nanti kalau sudah meninggal, tidak ada, ya. Jadi orang mati meskipun kita mau bersembunyi di mana saja, pasti kematian itu akan datang. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 78, Pak. Atasnya saja sampai wakaf saja. Ayat 78 ya? Ya, 78 surat 4. Aina matakum yudrikumul mautu, ya. Walau kuntum fi burjin musayyadah, sampai di situ aja, Pak. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu,
kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Hop, ya, coba perhatikan ini, Allah Ta'ala mengingatkan banyak di dalam Al-Quran seperti ini supaya kita sadar, ya, jangan terlalu lalai. Kita itu akan kembali kepada Allah. Tadi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan mati. Di sini ya, ayat yang berikut itu, dimanapun kamu berada, kematian akan menjemput kamu meskipun kamu bersembunyi di dalam benteng yang kokoh. Dan kematian itu ya selalu kita hindari, namun tidak bisa kita hindari. Surat Qaf, surat nomor 50 ayat 19. Ya Pak, monggo Pak. Wajah sakratul mautu bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Monggo Pak. Al-Qaf ya. Ya, 19. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Coba ya ayat-ayat Al-Quran yang dipasang di dalam buku ini supaya kita perhatikan itu. Ya, supaya kita tidak lalai, hidup kita itu tidak lama lagi. Coba perhatikan ya, nenek kita, ibu kita, teman kita sudah mendahului kita. Kita masih ditunggu oleh Allah supaya tambah amalnya, berkurang dosanya dengan bertobat kepada Allah. Mohon ampun atas semua keterlanjurannya tatkala berbuat maksiat. Tapi apa? Kita nggak peduli, nggak mau tahu. Ya, dikira hidup itu terus ya. Yaksabu anna malahu akhlada. Ya, mereka menyangka dengan harta yang banyak itu mengakalkan dia hidup di dunia. Ya, di dalam surat Qaf disebutkan wajahat sakratul maut bikat, suatu saat akan datang sekarat mati dengan sebenarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Ya, itulah yang kamu selalu lari, kamu hindarkan. Jangan sampai kamu kena sakaratul maut itu, ya. Dan diangatkan lagi di dalam surat Al-Waqiah ya, ayat 83 sampai 87, Pak. Monggo. Surat Al-Waqiah Pak Tomo. Ayat 83 sampai 87. Walaula idza balaghatil hulqum wa antum khina idzin tanzurun. Surat 83 Mutaffifin saja. Surat 56 surat Al-Waqiah. 56. Ya. Walaula idza balaghatil hulqum wa antum khina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Walaula in kuntum ghairu madinin tarji'una in kuntum shadiqin. Maka Dan maka mengapa nih, Pak? Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat, dan kami telah dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa kamu tidak dikuasai oleh Allah? Kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Adapun jika orang itu yang mati, termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Sudah cukup Pak. Ya, jadi ini diingatkan orang yang mau mati itu malaikat yang mencabut ruhnya itu dekat sekali. Kita menangis, kita merengek, kita pokoknya ya Pak, ya eling-eling Pak, eling anak, eling bojone, eling sembarang kali, dia tetaplah saja mangap-mangap itu ya. Orang yang mau meninggal itu tetap seperti itu. Maka diingatkan, falaula idza balaghatil hulqum, maka mengapa tidak kamu perhatikan kalau roh itu sudah sampai di kerongkongan, ya tenggorokan itu, wa antum hina idzin tanzurun, dan kamu saat itu melihat saat proses terjadinya kematian itu. Wa nahnu, dan kami para malaikat menyebut nyawa itu, aqrabu ilaihi minkum, lebih dekat kepada orang yang mati itu daripada kalian, walakin la tubsirun, namun kalian tidak bisa melihat malaikat ini. Walaula in kuntum madinin, kalau kamu merasa bahwa kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu bisa menetapkan kematianmu sendiri, mati atau tidak mati, maka kembalikan tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kembalikanlah nyawa itu ke tempat semula kalau kamu merasa bahwa kamu tidak dikuasai oleh Allah. Tapi kenyataannya apa? Orang yang mau mati apapun, menangis keluar darah itu sekeluarganya, kalau sampai mati ya sudah, kadang mati ya mati, ya. Di dalam surat 62 ayat 8, monggo Pak. Qul innal mauta ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum
Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Monggo, Pak. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat-ayat yang dibaca di sini semua berkaitan dengan kematian supaya kita sadar bahwa mati itu memang jelas ya. Mati itu seperti pintu ya. Orang yang mau lewat pintu yaitu setelah pintu mesti ada sesuatu yang di dalam. Jadi kalau kita sudah melewati pintu kematian, nanti setelah kematian itu di sana ada dua tempat, neraka atau surga. Nah, kita nanti milih mana sesuai dengan perbuatan kita sekarang. Oleh karena dikatakan di surat Jum'ah ayat 8 ini, kul katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, kepada orang-orang sekitarmu, pada para sahabat itu. Ya, innal mautal ladzi tafiruna minhu, sesungguhnya kematian yang kamu selalu lari daripadanya itu, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu pasti akan menjemput kamu tidak akan bisa lari. Ya, kalau sudah mati, summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Tatkala kamu berbuat maksiat sendirian atau berbuat baik sendirian, nggak ada yang menyaksikan, sedekah nolong orang lain, ya diketahui oleh Allah Ta'ala. Kemudian fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kamu akan diberitahu, ya inilah hasil perbuatanmu, di mana nanti letakmu di akhirat. Ada lagi beberapa ayat ini, ya. Surat 75, surat Al-Qiyamah, ya Pak ya. Ayat 26 sampai 30, monggo Pak. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Terus. Dan terpaut betis kiri dengan betis kanan. Maksudnya karena hebatnya penderitaan di saat akan mati dan ketakutan akan meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat. Iya, ya. Itu suruh mengingat. Allah Ta'ala menurunkan satu surat, ya. Beberapa di antaranya ayatnya menceritakan proses orang yang mau mati. Kalah, jangan terlalu kamu mengumpulkan harta terus. Ingatkan idza balaghati taraqi. Kalau sudah nyawa itu sudah sampai ke kerongkongan, ya. Wakilah man raqa. Saat itu dikatakan, siapa yang bisa menyebutkan orang yang mau mati itu dokter mana yang luar biasa? Ada dokter luar biasa. Kemudian dia hanya kesalahan makan, tiba-tiba kelekek gitu, tidak bisa menyembuhkan, bahkan dibawa ke karang menjangan itu semua peralatan itu turun tidak bisa, ya. Hanya sedikit saja ini, ya. Wakilah man raqa, dan dikatakan siapa yang dapat meruqyah, roqi itu meruqyah, menyembuhkan, ya. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia dzanna itu menyangka yakin annahu sesungguhnya dia al-firaq akan berpisah dengan dunia. Jadi orang yang mau mati itu melihat anaknya, melihat istrinya, melihat siapa saja yang dicintai, itu kedip-kedip itu, aku bapak arep mati rek, ditinggal ini dan seterusnya itu, ya. Don, nah, tapi dia menyatakan don di sini tidak yakin, tapi don tapi diteruskan yakin karena dia masih berharap untuk bisa hidup lagi, tidak mati ini. Wal tafatisa bisa betis kiri dan betis kanan saling berhimpitan. Kejang-kejang itu, ya, ini saking sakit menakutnya suasananya kan mati. Ila rabbika yaumaidzinil masaq, kepada Tuhannya pada saat itu kamu dihalau. Ada ayat berikut, wala sadaqa wala sholah. Asal sayangnya dia tidak membenarkan ajaran Islam dan tidak juga melaksanakan sholah, walakin kadzdzaba wa tawalla, akan mereka berpaling dan berpaling dari ajaran ini. Ada satu lagi di sini sebutkan surat As-Sajdah, Pak.
Surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Kul yatawaffakum malakul ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Monggo. Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Ayat 12. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, dan mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan kami mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Ya, kan kasihan sekali orang-orang yang seperti itu sudah tidak bisa kembali lagi, amalnya sudah terbatas lagi. Oleh karena itu, kematian adalah sebuah pintu yang setiap manusia akan memasukinya. Seandainya mereka tahu tempat apakah setelah pintu itu, maka dia pasti akan berhati-hati. Karena tempat setelah pintu itu adalah surga yang kekal. Ya, jika ia melakukan kebaikan, dan neraka juga yang kekal kalau dia melakukan keburukan. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, tatkala didatangi oleh malaikat Jibril, Rasulullah dinasihati, padahal nasihatnya sebenarnya juga untuk kita, karena Nabi kita ya jelas ya sudah mengerti. Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, fa innaka mayitun, namun kamu pasti suatu saat mati. Dia boleh bersenang-senang apa saja, tapi ingat kematian akan segera menjemput. Wa akhbit mang syi'ta, dan cintailah semua yang kamu cintai, fa innaka mufariquhu, kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai. Wa'lam, ketahuilah, wa'mal ma syi'ta, dan beramalah sesuka hatimu, fa innaka majziyun bih, kamu akan dibalas dengan amalmu. Ya Muhammad, wahai Muhammad, innama syarafal mu'min, kemuliaan orang mukmin itu adalah qiyamul lail, kalau dia mengerjakan salat malam, wa izahu istiknahu aninnas, dan kehormatannya adalah tampak pada ketidakbutuhannya kepada orang lain. Jadi butuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sementara sampai di sini dulu. Ini nanti kita lanjutkan dengan untuk mengingat supaya kita mengingat kuburan dan jasad yang telah hancur. Ya, ini kita diperintahkan supaya kita itu tidak terlalu kerasan di dunia sehingga kita merasa bahwa segala-galanya. Akhirnya kita berkorban untuk dunia itu, bahkan mengorbankan akhirat. Ya, jadi mengingat kuburan dan jasad-jasad yang telah hancur. Ini ada beberapa hadis, nanti beberapa kata-kata ini, dan kemudian tidak panjang angan-angan dan tidak panjang-angan, dan senantiasa mempersiapkan diri untuk mengerjakan amal soleh. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita kembalikan kepada Pak Istiqomah, monggo.